Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa, Sarjana Pendidikan, yang kami cintai, teman-teman kelas B Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Fislumi Kafa, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator pada presentasi kita kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama ada variabel penelitian yang akan disampaikan oleh saya, Fislumi Kafa, definisi operasional dan teknik pengumpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Ameli Sarah Kamal, instrumen penelitian disampaikan oleh Mutia Rahadatul Aisy, dan validasi dan reliabilitas akan disampaikan oleh Saudari Mia Nurhasanah. Anggota kelompok 1 ada Ameli, Mia, Fislumi, dan Mutia. Pembahasan pertama, jenis-jenis variabel penelitian oleh Fislumi Kafa. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2007, secara teoritis para ahli telah mendefinisikan variabel sebagai berikut. H. N. Hardy, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain. Kidder, variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Bisma Murti, variabel didefinisikan sebagai fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu bisa diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Sudikdo Sastroasmoro, variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Dr. Ahmad Watik, variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas, sedangkan konsep adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang berupa apapun asal mempunyai ciri yang bervariasi, maka dapat disebut sebagai variabel. Dengan demikian, variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi. Dapat kita simpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis variabel penelitian. Dalam terminologi metodologik, dikenal beberapa macam variabel penelitian. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi jenis-jenis variabel atau macam-macam variabel. Pertama ada variabel independen, kedua variabel dependen, ketiga variabel moderator, keempat variabel intervening, kelima variabel kontrol, dan keenam variabel luar. Variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, risiko, atau variabel bebas. Dalam SEM, Structural Equation Modeling, atau pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Dinamika sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, consequence, variabel efek, variabel terpengaruh, atau variabel terikat. Dalam SEM atau Structural Equation Modeling atau pemodelan persamaan struktural,
Variabel independen disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Nah, contoh kasusnya pengaruh metode mengajar terhadap hasil belajar siswa. Maka hasil belajar adalah variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan metode mengajar adalah variabel independen atau variabel bebas. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita sepakati untuk penyebutan variabel independen yaitu variabel bebas, sedangkan variabel dependen yaitu variabel terikat, agar lebih mudah memahami variabel lebih lanjut. Nah, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator disebut juga variabel bebas kedua. Contoh hubungan variabel bebas, moderator, dan terikat. Hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan dosen dalam menciptakan iklim atau lingkungan belajar sangat baik. Hubungan semakin rendah bila peranan dosen kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Bisa kita simak bahwa iklim belajar ini bisa dikatakan variabel moderator. Prestasi belajar sebagai variabel terikat dan motivasi belajar sebagai variabel bebas. Sedangkan untuk variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau di antara yang terletak antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Nah, untuk contohnya nanti akan saya tampilkan. Sebelum ke contoh, saya akan membahas terlebih dahulu terkait variabel kontrol dan variabel luar. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Sedangkan variabel luar adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi variabel bebas atau endogen akan tetapi tidak diteliti. Contoh variabel kontrol. Pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan menyelesaikan soal cerita. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran, misalnya metode ceramah dan metode demonstrasi, sedangkan variabel kontrol yang ditetapkan adalah sama, misalnya standar keterampilan sama dari kelompok mahasiswa dengan latar belakang sama dan institusi yang sama. Baik, mungkin teman-teman di sini masih bingung terkait variabel bebas, terikat, moderator, intervening, dan luar. Akan lebih baik diaplikasikan secara langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di seseorang. Nah, bisa dilihat dalam skema contoh ini. Kita lihat bahwa variabel independen atau variabel bebasnya yaitu suatu penghasilan seseorang. Nah, variabel dependennya atau variabel terikatnya itu harapan hidupnya atau cita-citanya. Nah, selanjutnya di pertengahan mereka ada variabel moderator. Seperti yang kita ketahui bahwa variabel moderator yang dapat mempengaruhi baik memperkuat
atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya di sini yaitu budaya lingkungan tempat tinggal seseorang. Dilanjutkan ada variabel intervening. Seperti yang sebelumnya dibahas bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya di sini gaya hidup. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat akan ada yang mempengaruhi, yaitu variabel moderator mempengaruhi secara langsung baik memperlemah atau memperkuat. Sedangkan variabel intervening secara teoritis mempengaruhi tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Nah, untuk variabel luar, yaitu dapat mempengaruhi variabel dependen tapi tidak dapat diukur atau diamati. Contohnya di sini yaitu kesehatan, usia, dan pekerjaan. Sedangkan untuk variabel kontrol karena sudah diberikan contoh sebelumnya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Baik, dapat kita simpulkan pada pembahasan variabel dan macam-macam variabel, pada kenyataannya gejala-gejala sosial sering meliputi berbagai macam variabel yang saling terikat secara simultan, baik variabel bebas, terikat moderator, intervening, dan luar, sehingga penelitian yang baik akan mengamati semua variabel tersebut. Namun, karena adanya keterbatasan peneliti, maka sering hanya difokuskan pada beberapa variabel saja, yaitu seperti variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin sekian, dilanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Definisi operasional ini memuat penjelasan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Definisi operasional bukanlah merupakan penjelasan setiap kata dalam judul. Dalam definisi operasional, hendaknya dijelaskan karakteristik atau ciri-ciri variabel penelitian yang dapat diukur dan rumusan masalahnya itu harus didasari oleh pengertian atau penjelasan dari referensi ilmiah yang mengacu pada kajian teori. Definisi operasional ini diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan dari suatu makna. Istilah yang perlu dijelaskan itu adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok yaitu apabila istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel pada penelitian. Perumusan definisi istilah lebih ditekankan pada pengertian yang diberikan oleh penulis, tanpa diuraikan menurut asal-usul referensinya dan konsep-konsep yang didefinisikan hendaknya operasional, yang ini dapat diamati, diteliti, dan diukur. Nah, contoh dari kalimat yang termasuk dalam definisi operasional yaitu yang pertama ada contoh dari cara belajar adalah cara atau strategi siswa dalam usahanya mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis membagi cara belajar menjadi 5, yaitu persiapan belajar, cara mengikuti pelajaran, aktivitas belajar, pola belajar, dan cara mengikuti ujian. Lalu contoh yang kedua dalam kalimat yang termasuk definisi operasional yaitu prestasi belajar adalah hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam periode tertentu. Dalam hal ini, prestasi belajar siswa diukur berdasarkan nilai rapot siswa. Nah, dua contoh tersebut ialah merupakan contoh dari definisi operasional. Selanjutnya ada teknik data.
Teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, yaitu interview atau wawancara, yang kedua ada kuesioner atau angket, dan yang ketiga ada observasi. Yang pertama, ada interview atau wawancara. Nah, pada interview atau wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Pada teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang harus dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner ini ada 3. Yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Untuk interview sendiri terbagi menjadi 2, yaitu interview terstruktur dan interview tidak terstruktur. Untuk interview terstruktur sendiri, itu wawancara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden akan diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data akan mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap wawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara ini, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya itu berupa seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Nah, di sini ada contoh pertanyaan wawancara terstruktur, yaitu bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini? Lalu peneliti akan mencantumkan option seperti pada contoh ada option A, B, C, dan D, sehingga responden hanya perlu memilih satu option tersebut sebagai jawabannya. Untuk yang selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak struktur ini adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara ini juga digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, contoh pertanyaan dari wawancara tidak terstruktur ini ialah bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimanakah dampaknya terhadap pedagang dan petani? Wawancara tidak terstruktur atau terbuka ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Nah, pada penelitian pendahuluan tersebut, peneliti berusaha mendapat informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus ditelitinya. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada di dalam objek. Misalnya, akan melakukan peneliti tentang iklim kerja, maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan pekerja tingkat bawah, supervisor, dan manajer. Untuk yang kedua, ada kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden tersebut. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
Selain itu, kuesioner ini juga cocok digunakan bila jumlah respondennya itu cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner ini dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Nah, lalu apabila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden, maka akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data yang objektif dan cepat. Lalu yang selanjutnya ada prinsip penulisan angket. Yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Jikalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaannya itu harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Untuk prinsip yang kedua yaitu ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Kalau sekiranya responden tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka peneliti harus menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam angket tersebut. Untuk prinsip yang selanjutnya ada tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe dan bentuk pertanyaan dalam angket dapat berupa tipe terbuka atau tertutup. Kalau diwawancarai terstruktur dan tidak struktur, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka itu merupakan pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Nah, contoh dari pertanyaan terbuka itu, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap iklan-iklan di TV saat ini? Untuk sebaliknya, pertanyaan yang tertutup itu adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Untuk pernyataan tertutup ini akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Lalu, pertanyaan atau pernyataan dalam angket juga perlu dibuat kalimat positif dan negatifnya agar responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaannya itu lebih serius dan tidak mekanistis. Untuk prinsip yang selanjutnya itu ada prinsip pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaannya itu diusahakan tidak mendua atau double barreled atau mungkin tidak bermakna ganda ya, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contoh pertanyaan yang mendua itu adalah bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP. Nah, dalam dua pertanyaan tersebut mengandung dua makna yang berbeda atau dua pertanyaan yang berbeda, yaitu bagaimana kualitas pelayanan KTP dan bagaimanakah kecepatan pelayanannya. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk dilakukan dalam prinsip penulisan angket. Lalu untuk prinsip yang selanjutnya ada tidak menanyakan hal atau pertanyaan yang sudah lupa. Karena setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya tidak menanyakan hal yang sekiranya itu responden lupa atau memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Nah, contoh dari pertanyaan yang tidak boleh dilakukan karena membuat responden cukup berpikir berat yaitu bagaimanakah kinerja para pengusaha Indonesia 30 tahun yang lalu. Mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan? Karena pertanyaan tersebut membuat responden cukup berpikir keras untuk menjawab dari pertanyaan tersebut terkait kinerja para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu. Maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam prinsip penulisan angket. Lalu untuk prinsip yang selanjutnya adalah pertanyaan tidak menggiring. Nah, maksudnya ini adalah di dalam angketnya itu sebaiknya pertanyaannya itu tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke jawaban yang buruk saja. Maka peneliti harus menyeimbangkan antara
pertanyaan yang baik dengan pertanyaan yang buruk sehingga responden tidak mengisi pertanyaan yang hanya menggiring pada satu pihak saja. Prinsip yang selanjutnya ada panjang pertanyaan. Nah, panjang pertanyaan ini dimaksudkan pertanyaan dalam angket sebaiknya itu tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden yang mengisi. Dan bila jumlah variabelnya itu banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen yang dibuat itu harus bervariasi dalam penampilannya. Selain harus bervariasi dalam penampilan, harus bervariasi juga dalam model skala pengukuran yang digunakan dan cara mengisinya. Untuk prinsip yang selanjutnya ada urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan dalam angket itu harus dimulai dari yang umum ke yang lebih spesifik atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau bisa juga diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau awalnya aja udah diberikan pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka responden akan patah semangat dan akan merasa jenuh untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Maka dari itu peneliti harus mengacak atau menyeimbangkan pertanyaan-pertanyaan dari yang umum ke yang spesifik. Lalu untuk prinsip yang selanjutnya itu ada prinsip pengukuran. Nah, prinsip pengukuran ini yang dimaksudkan adalah angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable, maka sebelum instrumen angka tersebut diberikan pada responden, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Untuk prinsip yang terakhir adalah penampilan fisik angket. Nah, penampilan fisik angket ini sebagai alat mengumpul data akan sangat mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Apabila angket hanya dibuat dengan kertas buram saja, maka akan mendapat respon yang kurang menarik dari responden dibandingkan dengan angket yang dicetak dengan bagus dan dengan kertas yang berwarna, maka responden akan merasa tertarik untuk mengisi angket tersebut. Lalu ada materi selanjutnya yaitu materi tentang observasi. Nah, observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu teknik wawancara dan kuesioner. Nah, kalau wawancara dan kuesioner itu selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi ini tidak hanya terbatas pada orang saja, tetapi juga objek-objek yang lain. Teknik pengumpulan data observasi ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Untuk observasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada observasi berperan serta atau participant observation, yaitu dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau sumber yang akan diteliti. Nah, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Sedangkan untuk observasi non-partisipan ini, observasi yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independennya saja. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai
materi instrumen penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahadatul Aisy dengan NPM 192154098. Sini saya akan membahas mengenai instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dapat dikumpulkan. Hal ini sebagaimana ada pada buku Sugiono tahun 2014 yang menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara lebih detailnya, Ari Kunto tahun 2013 menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lebih lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Lalu ada instrumen memiliki peranan penting di dalam penelitian. Soekardi tahun 2013 menyatakan bahwa fungsi dari instrumen penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sedang mengumpulkan informasi di lapangan. Menurutnya, pembuatan instrumen dalam penelitian kuantitatif merupakan bagian dari kegiatan yang harus dibuat secara intensif sebelum peneliti memasuki lapangan atau sebagai kelengkapan proposal. Sedangkan pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian dapat dibuat ketika penelitian berlangsung agar sesuai dengan penelitian di lapangan. Nah, adapun perbedaan instrumen penelitian metode kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri, dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, atau disebut juga dengan wawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Dengan penelitian kualitatif, peneliti harus mendapatkan data yang valid, sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya. Lalu yang kedua ada kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, alat pengumpulan data mengacu pada satu hal yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian kuantitatif dapat berupa tes dan kuesioner. Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik. Sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dapat dihiraukan. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan realitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel. Apabila instrumen tersebut tidak dapat digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan instrumen penelitian metode kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif ini adalah dalam penelitian kualitatif,
yaitu peneliti sendiri yang harus mengumpulkan data dari sumber. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, orang yang diteliti atau responden dapat mengisi sendiri kuesioner tanpa kehadiran peneliti, umpamanya survei elektronik atau kuesioner yang dikirimkan. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa instrumen pengumpulan data baku yang telah tersedia maupun instrumen data yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengembangkan instrumen, peneliti perlu memahami jenis-jenis instrumen. Pembahasan tentang jenis instrumen ini tidak akan terlepas dari jenis metode pengumpulan data, karena ada beberapa nama instrumen penelitian yang sama dengan metodenya. Nah, yang pertama ada jenis instrumen yaitu tes. Tes ini merupakan suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Dari berbagai jenis tes, salah satu bentuk tes yang paling sering digunakan adalah tes tulis objektif. Tes objektif ini dapat berbentuk tes benar-salah, pilihan ganda, mencocokkan, melengkapi, atau jawaban yang singkat. Lalu menurut Arifin tahun 2014, tes ini memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut. Ruang lingkup item luas dan bisa mencakup seluruh materi, dapat menghindari kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian, jawaban bersifat mutlak sehingga penelitian menjadi lebih objektif, koreksi dapat dilakukan oleh siapa saja, pemberian skor mudah dan cepat, korektor tidak terpengaruh dengan baik atau buruknya tulisan, dan tidak mungkin ada 2 orang responden yang jawabannya sama, tapi skornya berbeda. Namun, pada tes ini juga memiliki kelemahan, yaitu sulit dalam mengkonstruksi soal, membutuhkan waktu yang lama, ada kemungkinan responden mencontoh jawaban orang lain dan berpikir pasif, dan umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal. Lalu ada jenis instrumen yang kedua yaitu non-tes. Instrumen non-tes ini lebih komprehensif, tidak hanya menilai aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Lalu, instrumen ini meliputi berbagai macam jenis, yaitu salah contohnya ada angket. Angket ini adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab responden secara bebas, sesuai dengan pendapatnya. Lalu, yang kedua ada daftar cek, yang merupakan suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. Melalui daftar cek ini, peneliti dapat mencatat tiap-tiap kejadian penting. Lalu yang ketiga ada pedoman wawancara. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah pedoman wawancara. Lalu yang keempat ada pedoman observasi. Observasi ini merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Salah satu instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi adalah pedoman observasi. Lalu yang kelima ada pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi ini digunakan dalam penelitian, dapat berupa dokumen yang sudah ada maupun dokumen yang dirancang selama penelitian. Lalu yang keenam ada mencatat anekdot. Catatan anekdot ini biasanya digunakan dalam teknik observasi. Menurut Margono, catatan ini digunakan untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian. Lalu yang selanjutnya ada catatan berkala. Catatan berkala ini biasanya digunakan dalam teknik observasi. Pencatatan ini dilakukan menurut urutan waktu munculnya suatu gejala, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya pada waktu tertentu dan terbatas pada jangka waktu yang ditetapkan pada pengamatan. Selanjutnya ada perataan mekanis.
Peralatan mekanis ini digunakan untuk merekam proses observasi, wawancara, atau kegiatan penelitian lain. Selanjutnya, yang terakhir ada skala. Kerlinger pada tahun 2014 mengatakan bahwa skala adalah sehimpunan butir verbal yang pada setiap butirnya dijawab oleh responden dengan menyatakan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan, atau menjawab dengan cara lain. Lalu yang selanjutnya ada tahap-tahap menyusun instrumen. Yang pertama, ada menetapkan topik dan tujuan penelitian. Topik yang dimaksudkan di sini adalah variabel yang akan diteliti. Penentuan topik atau variabel maupun tujuan pengumpulan data tersebut tentu untuk mendukung tujuan penelitian. Pada umumnya, tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mendeskripsikan subjek sesuai variabel yang diteliti. Seiring dengan penetapan variabel dan tujuan pengumpulan data tersebut, peneliti dapat menentukan subjek atau respondennya, yakni siapa, di mana, dan berapa jumlahnya. Misalnya pada penelitian bidang pendidikan, peneliti menentukan siswa kelas berapa saja dan berapa jumlah yang akan menjadi responden. Lalu yang kedua ada pemahaman teori. Berdasarkan topik yang telah ditentukan, selanjutnya peneliti mengkaji teori yang relevan sesuai dengan topik. Melalui teori tersebut, peneliti menekankan aspek-aspek yang akan digunakan dalam mengukur variabel atau topik penelitiannya. Karena tanpa adanya teori yang jelas dan relevan dengan topik, maka sangat dimungkinkan instrumen yang akan disusun ini tidak sesuai dengan apa yang akan diukur atau yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, peneliti perlu menelaah dan menggali teori yang relevan melalui buku-buku yang relevan. Selanjutnya adalah kajian variabel dan subvariabel. Setelah menemukan aspek yang akan diukur dari variabel yang akan diukur, maka selanjutnya peneliti merumuskan indikator pada setiap aspeknya. Setiap aspek tersebut dikembangkan atau dirumuskan menjadi beberapa indikator. Setiap indikator tersebut sebagai item yang akan dikembangkan menjadi pertanyaan atau pernyataan instrumen. Lalu selanjutnya ada penetapan dan pengembangan indikator. Berdasarkan kisi-kisi yang dibuat, maka selanjutnya peneliti mengembangkan setiap indikator menjadi item-item pertanyaan atau pernyataan ataupun pengamatan. Setiap indikator ini bisa dikembangkan menjadi 2 atau lebih pertanyaan atau pernyataan. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas atau uji konten draft instrumen. Sebelum instrumen disebarkan kepada responden, sebaiknya draft instrumen tersebut direview terlebih dahulu mengenai kontennya atau isinya, kebahasannya, dan sistematikanya. Uji validitas ini menekankan pada uji setiap item, apakah memang tepat untuk mengukur variabel yang akan diukur. Hal ini seringkali dikenal dengan istilah uji ketepatan. Sedangkan uji reliabilitas lebih menekankan apakah hasil instrumen tersebut akan tetap sama jika diuji oleh lain pada tempat waktu yang berbeda. Lalu yang terakhir ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini, jika instrumen sudah dianggap valid dan reliable, maka instrumen ini dapat disebarkan pada responden untuk digunakan sebagai alat pengumpul data atau informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya Mia Nur Hasanah akan melanjutkan pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai validitas dan reliabilitas, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi dari validitas dan reliabilitas. Validitas atau valid berasal dari bahasa Latin yaitu validus, yang artinya kuat. Nah, sedangkan validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Anwar pada tahun 1986. Kemudian yang kedua, menurut Cooper dan Schindler dalam Julgenev,
pada tahun 2006, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur itu memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Nah, validitas dalam penelitian ini menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur oleh seorang peneliti. Kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berasal dari kata reliability, artinya keajikan pengukuran. Nah, hal ini dikemukakan oleh Walliser pada tahun 1987. Kemudian, menurut Sugiharto dan Situnjak pada tahun 2006, beliau menyatakan bahwa reliabilitas itu merujuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan itu dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Oke, nah di sini menurut Sugiono, beliau itu mengemukakan bahwa perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable, karena kedua hal tersebut memang saling berhubungan namun memiliki arti yang kerap tertukar seperti itu. Nah, terlebih dahulu kita bahas mengenai hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang valid yaitu hasil penelitian yang terjadi apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Nah, misalnya kita akan meneliti suatu objek dan objek tersebut berwarna merah, maka data hasil penelitian juga akan menunjukkan bahwa objek tersebut berwarna merah. Nah, jika data yang dihasilkan itu ternyata menunjukkan warna putih, maka hal tersebut bisa dinyatakan hasil penelitian tersebut tidaklah valid. Nah, kemudian hasil penelitian yang reliable. Nah, hasil penelitian yang reliable ini apabila terdapat kesamaan data dalam jangka waktu yang berbeda. Maksudnya, apabila kita melakukan pengambilan data dalam waktu yang berbeda-beda, tentu itu akan menghasilkan data yang sama. Misalnya, jika kita kemarin mengambil data dari objek tersebut berwarna merah, maka ketika kita mengambil data kembali dari objek tersebut, sekarang, besok, maupun seterusnya tetap akan berwarna merah. Nah, itu menyatakan hasil penelitian yang reliable. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang valid adalah berarti instrumen atau alat ukur yang digunakannya itu dapat mendapatkan data atau dapat mengukur data dan itu bersifat valid. Nah, valid di sini artinya berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kita akan mengukur suatu panjang meja, maka alat ukur yang paling valid dan sudah diakui kevalidannya itu adalah meteran, seperti itu. Nah, misalnya kita akan mengukur massa suatu benda, maka alat ukur yang paling valid dan valid sudah diakui adalah timbangan. Jangan sampai kita akan mengukur panjang malah dengan menggunakan timbangan. Berarti hal tersebut menjadi instrumen yang tidak valid karena timbangan tidak digunakan untuk mengukur panjang, tapi untuk mengukur massa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang reliable. Nah, instrumen penelitian yang reliable di sini apabila instrumen yang digunakan itu meskipun beberapa kali kita mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Misalnya, kita mengukur suatu panjang meja dengan meteran, itu hasilnya 2 meter. Nah, maka apabila kita mengukur di masa besoknya lagi, ataupun di masa depan, meja tersebut tentu ukurannya akan tetap 2 meter dengan menggunakan alat ukur meteran yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, berarti di sana menunjukkan bahwa instrumen penelitian tersebut menunjukkan hasil yang reliable atau relatif sama. Nah, namun ada catatan bahwa instrumen yang valid itu pastilah reliable karena instrumen yang valid itu pasti kan sesuai sebetulnya untuk mengukur suatu yang akan kita ukur. Nah, sedangkan instrumen yang reliable itu belum tentu valid. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Misalnya meteran itu kan alat yang valid untuk mengukur suatu panjang ya. Nah, sedangkan misalnya kita menggunakan meteran yang sudah rusak, misalnya yang terputus di bagian tengahnya. Nah, ketika kita beberapa kali melakukan pengukuran, tentu akan menghasilkan hasil yang sama. Namun, hasil tersebut tidaklah valid meskipun hasilnya tetap sama atau reliable karena meteran tersebut sudah rusak seperti itu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa meskipun instrumennya reliable, menunjukkan hasil yang sama dalam beberapa kali pengukuran, namun tidaklah valid. Nah, selanjutnya, instrumen yang baik harus seperti apa, yaitu instrumen yang valid dan reliable. Instrumen yang valid dan reliable itu adalah
instrumen yang memenuhi syarat, yaitu instrumen yang mempunyai validitas internal dan validitas eksternal. Nah, instrumen yang memiliki validitas internal atau rasional itu apabila kriteria yang ada di dalam instrumen secara rasional atau teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Nah, jadi kriterianya ada di dalam instrumen tersebut. Sedangkan instrumen yang memiliki validitas eksternal itu apabila kriteria di dalam instrumen itu disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Misalnya, peneliti akan mengukur kinerja atau performance dari sekelompok pegawai. Maka tolak ukur atau kriteria yang digunakan itu harus berdasarkan pada tolak ukur yang telah ditetapkan di kepegawaian tersebut. Misalnya, kepegawaiannya itu tentang kinerja seorang sekretaris. Nah, sedangkan validitas internalnya itu harus dikembangkan berdasarkan teori tentang kerja. Nah, berarti teori tentang kerja seorang sekretaris. Nah, jika hasil penelitian ini menghasilkan data mengenai kinerja pegawai yang baik, maka penelitian tersebut memiliki validitas yang internal. Nah, jika hasil penelitiannya bisa digeneralisasikan atau bisa diterapkan pada sampel lain, maka hasil penelitian ini memiliki validitas eksternal. Nah, untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas suatu instrumen, itu ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu kita bahas lebih dahulu mengenai pengujian validitas suatu instrumen. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada validitas konstruksi atau construct validity, kemudian validitas isi atau content validity, dan yang ketiga yaitu validitas eksternal. Kita bahas lebih dahulu yang pertama yaitu validitas konstruksi. Nah, untuk menguji validitas suatu konstruksi dari instrumen yang kita gunakan, kita dapat meminta pendapat dari ahli atau judgment expert ya. Nah, instrumen itu dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur berdasarkan landasan teori tertentu. Nanti instrumen yang kita buat ini harus sesuai dengan landasan teori dari apa yang akan kita teliti seperti itu. Nah, kemudian dikonsultasikan kepada ahlinya. Nah, jumlah tenaga ahli yang digunakan untuk validitas konstruksi ini minimal 3 orang ahli ya. Nah, di mana umumnya yang dapat kita mintai pendapatnya itu adalah mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Nah, untuk selanjutnya apabila sudah dilakukan validitas konstruksi kepada judgment expert, bisa kita lakukan uji coba instrumen pada sampel dengan jumlah sampel minimal sebanyak 30 orang, dan selanjutnya bisa dilakukan dengan analisis faktor. Yang kedua, yaitu ada validitas isi. Nah, untuk validitas isi ini kita dapat melakukannya dengan cara membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Misalnya, jika seorang dosen akan melakukan penelitian di suatu kelas dengan materi sistem pencernaan, maka materi yang diajarkan itu haruslah materi sistem pencernaan, dan instrumen yang akan diberikannya pun harus sama, yaitu mengenai materi sistem pencernaan. Nah, jika materi yang diberikan dengan instrumen yang diberikan berbeda, itu bisa dikatakan isinya tidak valid ya. Nah, setelah instrumen yang telah kita buat itu sesuai, tentunya kontennya sesuai, maka bisa diuji kesesuaiannya tersebut dengan cara diuji cobakan terlebih dahulu, maka dapat dilakukan dengan dilanjutkan dengan analisis uji item, uji beda gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu validitas eksternal. Nah, untuk validitas eksternal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, tujuannya dengan membandingkan antara kriteria yang telah kita buat dengan fakta yang ada di lapangan itu untuk mencari kesamaan. Kesamaan apakah ada persamaan tidak kenyataan dengan instrumen yang telah kita buat. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu untuk pengujian reliabilitas instrumen. Ada 4 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu ada test retest. Nah, untuk test retest dengan cara itu untuk mencobakan terlebih dahulu instrumen beberapa kali kepada responden. Nah, dalam hal ini instrumennya itu tetap sama, respondennya pun sama, namun waktunya yang berbeda, gitu ya. Waktu pemberian instrumen yang selanjutnya itu berbeda-beda seperti itu. Nah, jika hasil koefisien dari relasinya itu positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan dengan reliable. Yang kedua yaitu ada ekuivalen. Nah, untuk instrumen yang ekuivalen itu adalah instrumen yang pertanyaannya itu secara bahasanya itu berbeda, tetapi maksudnya itu sama. Jadi, misalnya kita akan menanyakan seorang pegawai itu sudah berapa lama bekerja di suatu perusahaan, maka misalnya pada instrumen pertama pertanyaannya adalah berapa lamakah Anda sudah bergabung dengan perusahaan ini. Nah, kemudian yang instrumen kedua pertanyaannya tidak sama, tapi
Tahun berapakah Anda bergabung di perusahaan ini? Nah, itu memiliki tujuan yang sama, namun pertanyaannya itu berbeda. Nah, untuk pengajuan reliabilitas ini cukup satu kali dilakukan dengan dua instrumen yang berbeda tadi. Nah, respondennya sama dan waktunya pun sama. Yang ketiga yaitu ada gabungan. Nah, untuk pengujian reliabilitas dengan gabungan ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Jadi gabungan antara pengujian dengan test retest dan ekuivalen. Jadi ada dua instrumen yang ekuivalen, namun diuji cobakannya beberapa kali seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada internal konsistensi. Nah, untuk internal konsistensi ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumennya itu sekali saja, kemudian data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu, dan pengujian reliabilitas instrumennya itu dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dari Spearman Brown dan KR20, KR21, dan ANOVA-Hoyt. Nah, mungkin pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 2, sudah usai. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan maupun kritik dan saran, silahkan untuk diajukan pertanyaannya dan disampaikan secara langsung kepada kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.